Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita coba bahas tentang avometer digital yang lebih kompleks, lebih mudah digunakan jika dibandingkan dengan avometer model seperti ini. Nah, ini kotaknya sudah saya buka, lalu ini avometernya, bisa Anda lihat. Nah, ini casing kondomnya itu tidak ada waktu kita beli. Nah, ini kita pakai dari avometer yang lama. Nah, jika dilihat dengan avometer yang lama, kalau avometer yang lama itu tidak auto mati atau tidak auto off, pada saat selesai kita gunakan kita harus matikan. Kalau tidak, avometer terus menyala dan baterainya habis. Kemudian penggunaan baterainya di sini juga 9 volt. Mungkin ada juga avometer model seperti ini yang menggunakan 2 buah baterai kecil, model AA seperti ini atau yang lebih besar daripada ini. Nah, jadi apa perbedaannya di sini? Yang pertama adalah ketika kita menggunakan avometer untuk pengukuran, misalnya kita mengukur volt. Nah, ini ada tanda volt DC, yaitu gelombang searah. Nah, ini dia. Kemudian ini volt AC. Nah, pada saat kita mengukur, kita harus menentukan dulu berapa besar nilai yang kita ukur. Oke, misalnya kita mengukur tegangan yang kita belum tahu berapa nilai tegangan yang akan diukur. Katakanlah dari nilai kapasitor Elko kita lihat di situ 35 volt, maka kita arahkan avometer ini ke angka 200 volt. Karena kalau kita pakai di 20 nanti akan tidak terbacanya menjadi angka 1. Kemudian begitu juga dengan yang volt AC, tegangan bolak-balik, kita harus pastikan berapa yang mau kita ukur supaya avometer kita juga tidak short, tidak rusak, dan bisa awet. Nah, kemudian tingkat akurasinya saya kira sama, apalagi kalau kualitas avometernya itu bagus. Lalu kalau pada avometer model auto, semi auto, jadi kita bisa mengarahkan ke, nah ini tinggal kita mencari apa yang kita ukur. Nah, ini mengukur nilai milivolt. Bisa lihat lambangnya, bisa AC, bisa DC. Lalu ini, nah kita lihat, kita mengukur hertz. Lalu kita mengukur resistor misalnya, kita tinggal arahkan pada satu titik saja di sini. Kalau pada avometer yang lama, kita harus menentukan dulu, membaca nilai yang dibaca, diamatin. Misalnya yang diamati 1 kilo, maka kita arahkan ke 2000 ohm. Kalau lebih besar kita arahkan lagi, tidak terbaca kita arahkan lagi ke lebih besar. Nah, ini kadang-kadang kalau kita tidak bisa membaca berapa nilai resistor dari kode warna ataupun kode tulisan, maka kita mencoba-coba caranya. Nah, sedangkan pada metode dengan menggunakan avometer yang model lebih auto, maka kita tinggal arahkan saja ke arah satu posisi ohm. Begitu juga dengan kalau tegangan, tinggal arahkan ke posisi tegangan. Kalau kita mau mengukur nilai kapasitor misalnya, kalau di avometer lama kita arahkan ke nilai resistansi, jadi yang dibaca adalah muatan yang ada pada kapasitor itu. Kita tidak bisa mengukur berapa nilai kapasitor itu. Kalau di sini kita tinggal arahkan misalnya ke mari, lalu arahkan ke lambang kapasitor. Jadi di sini di pemilihan ini ada beberapa. Yang pertama buzzer untuk mengukur resistor, untuk mengetahui apa terhubung atau tidak terhubung. Lalu dioda, ada lambang diodanya untuk mengukur dioda, lalu nanofarad untuk mengukur nilai kapasitor. Kemudian ini posisinya auto,
dalam posisi bisa mengukur dioda, bisa mengukur yang lain-lain. Tetapi untuk akuratnya kita arahkan tadi seperti misalnya lambang dioda, kita ukur dioda. Kemudian apometer model baru ini kalau kita lupa mematikan ke arah off, maka dia dalam waktu sekian akan otomatis mati sendiri sehingga penggunaan baterai lebih hemat. Oke. Nah, ini adalah Jotek TMJT 111 60 volt sampai dengan 1000 volt. Kemudian bilangan digital yang bisa dihasilkan adalah sampai angka ini hampir 10.000. Nah, itu secara teknik keunggulannya sebetulnya masing-masing produk punya keunggulan, tetapi ini adalah kebetulan saya merek Jotek yang saya beli. Nah, ini ada merek Joy, ada merek yang isinya ini hampir-hampir sama saja sebetulnya. Kemudian apometer ini menggunakan baterai 2 buah, jadi sangat efisien. Saya lihat model apometer model begini yang paling penting adalah untuk supaya tidak rusak, jangan sampai jatuh. Karena ketika jatuh ada saja komponen-komponen yang goyang atau layarnya yang goyang. Kemudian model apometer sekarang itu banyak sekali seri-serinya. Yang pertama yang kita lihat adalah sesuaikan dengan kebutuhan dan harga. Sebagai contoh, kode Jotek di turunan di bawah ini ada 102, ada 100 atau 100. Nah, itu apa? Menandakan versinya atau serinya dengan fasilitas-fasilitas baru. Semakin tinggi serinya, semakin banyak fasilitas dari apometer tersebut. Sebagai contoh, alat ini ada alat pengukur temperatur, tinggal dihubungkan. Nanti kita bahas kalau ada kesempatan, bahas satu persatu. Kemudian kalau apometer seri beda dengan 102, itu 102 bisa mengukur temperatur, tetapi ring digitalnya adalah di bawah dari 9999 ini. Nah, itu kira-kira kalau kita memilih apometer. Lalu dari sisi merek, memang ada merek-merek terkenal yang harganya jauh lebih mahal daripada alat ini. Nah, saya tidak tahu apakah berbeda komponennya atau kualitasnya, pastinya harus kita cek. Nah, menurut saya kalau kita untuk perbaikan awal sudah cukup, saya kira dengan menggunakan apometer model seperti ini. Menjadi jauh lebih mudah pekerjaan kita dalam mengukur. Kemudian kita cepat mendapatkan kalau nilai resistor itu berkurang atau sudah rusak. Nah, kalau dengan menggunakan apometer ini apakah bisa? Bisa juga. Hanya saja seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus memastikan arah pembacaan dari ring yang ada pada apometer. Nah, jadi kalau ini sedikit ribet, kita harus tahu membaca nilai, sedangkan kalau membaca nilai dari yang tertulis, yang terpasang pada PCB, supaya kita bisa menentukan ring dari berapa yang mau kita ukur. Nah, kalau kita nggak tahu masih bisa juga menggunakan apometer ini, tinggal diarahkan, misalnya paling besar nggak terbaca atau yang paling kecil, terus turun sampai terbaca, atau dibalik dari kecil sampai ke besar. Jadi masih bisa juga menggunakan apometer ini. Nah, kenapa saya pakai apometer yang ganti seperti ini? Ya, pastinya saya mencari supaya lebih mudah. Nah, lalu perbedaan apometer itu ada, yang pertama itu pengukuran kapasitor. Ada multimeter itu tidak punya cara mengukur kapasitor kecuali mengukur melalui area resistansi. Nah, kalau sedangkan yang ini karena ada fasilitas kapasitornya, kita bisa mengukur kapasitor, kita bisa tahu nilainya. Apalagi kalau kita buka kapasitornya, kita ukur, tertulis nanti berapa farad nilai kapasitor tersebut. Nah, kalau sudah kurang berapa, turun berapa, nah kita ikutin aturan dari nilai toleransi yang dibolehkan dari sebuah komponen elektronika. Nah, jadi begitulah kira-kira mereview dari peralatan apometer ini. Nah, kita boleh beli merek-merek apa saja, yang penting kualitasnya bisa kita pakai sesuai dengan kebutuhan.
Semoga bermanfaat. Sedikit informasi dari Bengkel Logika. Assalamualaikum.